ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تنصب بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, pengkaji kitab buku Tulijen yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pertemuan kemarin, Syekh Muhammad Umar An-Nawawi, sebelum kita baca kitab beliau, kita hadiahkan Fatihah kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah dari ilmu-ilmunya Syekh Umar Nawawi, dan juga mudah-mudahan barokah ini bukan hanya kita yang mendapatkan, tetapi juga keluarga kita dan juga anak cucu kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was-shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal fuqaha'i al-syahidin wa a'immatil muttaqin wa al-mursyidin khususun sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Nabi وصولهم وفروهم إلى حضرة أولياء سبيل وصولهم وفروهم إلى وصولهم وفروهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وولدنا وذرياتنا وتنبينا وعلومهم ونفعه في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, pengkaji kitab buku Tulijen karangan Syekh Muhammad Umar An-Nawawi yang saya muliakan. Kemarin beliau mengutip sebuah cerita yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menceritakan dulu pada zamannya Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mau keluar dari rumahnya, mau melaksanakan bepergian
sebelum dia keluar dari rumah, sebelum dia pergi dari rumah, dia berwasiat kepada istrinya agar supaya istrinya tidak turun ke lantai bawah. Sementara itu, di lantai bawah itu ada orang tuanya, yaitu ayahnya. Jadi ketika dia sebelum pergi, sebelum keluar rumah, dia berwasiat kepada istrinya agar supaya dia tidak turun ke lantai bawah, sementara dia semestinya berada di lantai 2, kemudian diwasiati oleh suaminya agar dia tidak turun ke lantai bawah untuk menjenguk orang tuanya. Nah, pada suatu ketika orang tuanya ini sakit. Kemudian sang wanita tadi menyuruh salah satu khodamnya untuk sholat kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengizinkan wanita tadi untuk turun ke lantai bawah menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Namun apa jawaban Rasulullah SAW? Jawabannya Rasulullah SAW kepada utusannya wanita ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ati'i zaujaki, taatlah engkau terhadap suamimu." Artinya tidak turun ke lantai bawah atau ke lantai dasar untuk menjenguk orang tuanya. Kemudian selang beberapa hari orang tuanya ini meninggal. Maka sang wanita tadi pun minta izin kepada Rasulullah SAW yang kedua kalinya. Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Ati zaujaki, taatlah engkau kepada suamimu." Artinya tidak turun untuk melihat jenazah orang tuanya. Nah, setelah jenazah orang tuanya ini dikuburkan, maka Rasulullah SAW memberikan kabar kepada wanita tadi. Apa kabarnya Rasulullah? Rasulullah SAW membawa kabar kepada wanita tadi bahwa orang tuanya telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena putrinya itu taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Dari sini bisa diambil sebuah kefahaman bahwa ketika seorang anak mentaati atau ketika seorang istri taat kepada suaminya, maka manfaat yang didapatkan pun itu tidak hanya kembali kepada sang istri, tapi juga bisa kembali kepada orang lain atau kembali kepada orang tuanya. Sebagaimana cerita pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada seorang istri yang taat kepada suaminya, tidak turun, tidak menjenguk orang tuanya, juga tidak melihat jenazahnya orang tua karena sangat taat kepada suaminya, maka dosa-dosanya orang tua tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang istri taat kepada suaminya, maka banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh seorang istri. Baik itu manfaat itu kembalinya kepada dirinya sendiri, atau manfaat itu kembalinya kepada orang lain. Dan ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati peraturan-peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu supaya dia tidak bermaksiat, tidak mengingkari atau tidak melayani terhadap perintah-perintahnya seorang suami, dan dia juga termasuk orang yang taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanita yang solehah dan faidahnya juga kembali kepada orang tuanya tadi. Faidatun. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ada alaina wa walatina wa dzurriyyatina wa tanabbilina min barakatihi wa suraihi bidaraini amin. Faidatun utawi iki iku faidah. Ausat wasiat imra'atun sapa wong wadon bintaha ing anak wadone imro'ah.
Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah ihfadhi karso sapa sira wadon di zaujati maring bojo lanang sira isolan ing pira-pira tingkah asyram kang 10. Yang mongko ana apa isolan asyram laki maring sira kufur iku dadi semangat. Ada suatu faedah. Apa faedah ini? Faedah ini adalah ada seorang wanita, seorang ibu yang berwasiat kepada anak perempuannya, pada anak wanitanya. Apa yang diwasiatkan oleh seorang ibu ini? Dia berwasiat kepada anaknya, jagalah 10 perkara untuk suamimu. Jagalah 10 perkara ini untuk suamimu, maka 10 perkara itu akan menjadi bekal kebaikan untukmu. Menjadi bekal untuk kebaikanmu. Jadi pada zaman dahulu ada seorang wanita yang berwasiat kepada anaknya supaya dia melakukan 10 perkara ini ketika bersama dengan suami. Ketika dia mau melaksanakan 10 perkara ini, maka dia nanti akan menjadi 10 perkara menjadi bekal untuk kebaikan pada dirinya. Artinya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, keluarga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan juga insya Allah akan mendapatkan ridho daripada seorang suami. Dan ini seharusnya yang diwasiatkan oleh seorang orang tua kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya sudah sudah berumah tangga. Apa wasiat seorang perempuan tadi kepada anaknya? Yang pertama, al-ula utaikan kawitan wasanya tu utaikan kamang kakang duitu iku aqonaatu iku qona'ah wa husnus sam'i lan bagusi ilmu lahu maring zaud wa ta'atu lan ta'at. Wasiat yang diucapkan oleh seorang wanita tadi kepada putrinya, wasiat yang pertama dan yang kedua itu adalah hendaknya engkau wahai anakku jadilah istri yang qanaah, istri yang menerima, istri yang bersyukur atas pemberian dari seorang suami. Diberi berapa saja menerima. Jangan jadi orang yang rakus. Jadi diberi sedikit masih kurang, diberi banyak kurang, diberi berapapun kurang, namanya orang-orang yang rakus. Nah, ini wasiatnya seorang wanita ini beda. Jadi dia wasiat kepada putrinya, jadilah engkau seorang istri yang qanaah, istri yang menerima terhadap pemberian dari seorang suami. Kemudian juga jadilah engkau pendengar yang baik bagi seorang suami. Artinya ketika seorang suami berkata, maka dengarkanlah perkataannya dengan seksama. Dengarkanlah perkataannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai acuh tak acuh, jangan sampai tidak didengarkan. Ini wasiat yang kedua dari seorang ibu kepada seorang anaknya pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua adalah wasiatnya apa? Taatlah engkau wahai anakku kepada suami. Selama ketaatan tadi memerintahkan tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama perintahnya seorang suami tadi tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka taat. Karena pada hakikatnya perintah itu untuk kebaikanmu, juga untuk kebaikan rumah tangga. Nah, tetapi apabila perintah tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh taat. Sebagaimana seorang suami yang memerintahkan untuk tidak melaksanakan sholat 5 kali 5 waktu, dan juga seumpama lagi memerintahkan untuk tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka seorang istri tidak boleh taat kepada suami dalam hal-hal yang semacam ini. Karena perintah ini adalah perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk yang tujuannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah. Karena itu pasti ada faedahnya, ada manfaatnya. Dan juga termasuk perintah daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wasal ya satu utai kang kaping telu warroji atulan kang kaping papat at-tafakutu iku kelangan lima wati ainihi maring pira-pira botu dane peningali zawaj wa amfihi lan irungi zawaj. Pala takau mongko ora, pala takok mongko ojo tumibo ainihu apa berikati zawaj mimpi saking sirawatun ala kofikin ing atase perkara kang Allah wala yasumulan abun wala yasumna lan ajeng nambu angku apa ilunge zawat minggi saking sirawatun illati berihi kejaba wangi ambune. Adapun wasiat yang ketiga dan yang keempat ini adalah hai anakku, hai anak atau putriku, jagalah dan perhatikanlah pandangan suamimu. Jagalah dan perhatikanlah hidupnya suamimu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang suami memandang kepada seorang istri, jangan sampai suami melihat istrinya dalam keadaan yang tidak baik. Artinya dalam keadaan tidak baik, ya memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang tidak mengenakan, pakaian yang kurang sedap dipandang. Dan juga jagalah suamimu dan jagalah penciuman suamimu, jangan sampai suamimu mencium bau yang tidak sedap dari anggota tubuh. Dari sini dari wasiat yang ketiga dan yang keempat ini, seorang ibu berwasiat kepada putrinya supaya dia selalu menjaga dirinya, merawat tubuhnya, dan merawat pakaiannya, penampilannya di depan seorang suami. Jangan sampai ketika seorang suami memandang istrinya dalam keadaan yang tidak sedap dipandang. Jangan sampai seorang suami ketika mencium bau tubuhnya ternyata yang dicium adalah perkara-perkara yang tidak enak untuk dicium. Contohnya ketika seorang suami istri setelah selesai di dapur atau setelah selesai di dari sawah atau dari kantor, kemudian langsung mendekat kepada suaminya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang bisa mengakibatkan tidak nyamannya seorang suami ketika di dekat seorang istri. Karena apa? Karena seorang istri tidak bisa menjaga tubuhnya dari bau-bau yang tidak sedap tadi. Jadi istilahnya ketika mendekati suami memakai wangi-wangian, penampilan yang terbaik. Ini adalah wasiat yang ketiga dan yang keempat dari seorang orang tua kepada putrinya. Kemudian yang keempat wafami satu, yang kelima wafami satu tarikan kaping 5 wasadi satu dan kaping 6 atapakutu iku kelangan pemiti-niti liwakti tu'amihi maring waktu mangane zawat wamanamihi lan tuuni zawat fa'inna syiddatal ju'i mongko krono sak temene bangete luwe mulhibatun iku mulat-mulat watan risun naumi utawi olahe mati-mati tubuh iku mulhibatun iku termenake. Adapun wasiat yang kelima dan yang keenam yang diwasiatkan oleh seorang ibu kepada putrinya ini adalah perhatikanlah wahai anakku waktu makannya suamimu dan perhatikanlah wahai anakku waktu tidurnya suamimu. Waktu makannya diperhatikan jangan sampai kelewatan, waktu tidurnya pun juga harus diperhatikan jangan sampai tidur yang tidak tepat pada waktunya. Karena apa? Karena ketika seorang itu telat makan atau dalam keadaan kelaparan, maka bisa menjadikan dia sering marah atau bisa menimbulkan kemarahan, bisa menaikkan darah.
Ketika naik darahnya maka dia akan menjadi orang yang pemarah. Mungkin ketika dalam sebuah keluarga ada orang laki-laki marah, mungkin ini salah satu daripada faktor yang mempengaruhi kenapa seorang laki-laki itu marah ketika berada di rumah, karena mungkin makannya kurang diperhatikan oleh seorang istri, tidurnya juga kurang diperhatikan oleh seorang istri. Ketika seorang suami diperhatikan makannya, ya nanti ketika dia tidak telat makan, ya tidak jadi kelaparan. Karena ketika lapar, seorang itu lapar, maka nanti bisa mengakibatkan, akan menimbulkan amarah dalam diri seorang laki-laki. Di perkorosin gampang mau naik darah itu adalah diantaranya adalah karena kelaparan tadi. Jadi ketika seorang itu lapar, maka yang akan mudah timbul amarahnya. Sebagaimana dalam bermasyarakat, ketika masyarakat ini banyak yang kelaparan, maka yang banyak sekali kejahatan yang ditimbulkan. Tidak peduli ini halal, ini haram, dan sebagainya. Karena itu tadi bahwa kelaparan atau lapar itu bisa menjadikan orang itu naik hitam atau menjadikan orang itu marah. Ketika orang itu marah, maka dia tidak peduli ini perkara yang benar atau perkara yang salah. Tidak diperhatikan yang seperti itu. Pokoknya semangat itu untuk yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang ketika dalam kondisi yang tidak stabil perekonomian, kemudian terjadi banyak kelaparan, maka ya juga terjadi banyak kejahatan. Sama halnya dengan dalam sebuah keluarga, ketika seorang suami tidak diperhatikan masalah makannya, dibiarkan saja tanpa ditanyai, kemudian seorang suami sebenarnya ingin diperhatikan oleh seorang istri, sebenarnya seperti itu. Kalau istrinya cuek saja mangan karemu, ya mungkin kemungkinan nanti akan terjadi sebuah keramaian atau sebuah sebuah perang kecil dalam rumah tangga. Makanya ketika supaya jadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang tentram, perhatikan makanya seorang apalagi seorang suami itu berada di rumahnya, bukan rumahnya sendiri, apalagi berada di rumahnya mertua seorang itu malah tentram sekali ini. Jadi, ya mau mengambil makan sendiri kan gak enak, tapi artinya jadi ditari oleh seorang istri, ditari sudah makan belum, kepingin makan apa tidak, seperti itu. Harus dijaga sekali, harus dijaga makannya, waktu makannya, dan diperhatikan masalah tidurnya. Karena orang yang kurang tidur itu pun juga bisa mengakibatkan menjadi seorang yang pemarah juga. Jadi makannya diperhatikan, kemudian tidurnya pun juga harus diperhatikan. Ini wasiat yang kelima dan yang keenam dari seorang ibu kepada putrinya. Kemudian wasabiatu utawi kang kaping 7 wasaminatu lan kakang 8 iku al-ikhroju tumerso lima lihi maring bandane zawaj wa ri'ayatun sing rasa ila asmihi maring pembantune zawaj wa iyalihi lan pira-pira keluargane zawaj. Wasiat yang ke-7 dan yang ke-8 yang diwasiatkan oleh seorang ibu kepada putrinya pada zaman dahulu itu adalah hendaknya wahai anakku, wahai putriku, jagalah harta suami. Jangan sampai engkau berkhianat pada suamimu masalah hartanya suami harus dijaga betul-betul. Ketika suaminya berada di luar rumah, maka jaga, jangan sampai dihilangkan atau jangan sampai dihabiskan tanpa sepengetahuan suami, tanpa seizin daripada suami. Dan juga jagalah pembantunya, hormati mereka. Jangan sampai ketika suaminya berada di luar rumah, maka pembantunya dihargai, dianiaya dan sebagainya. Dan juga jagalah keluarganya. Ketika keluarganya ada di sampingnya, maka keluarganya berada dekat rumahnya, maka jangan sampai ketika suami berada di luar rumah tidak berhubungan baik dengan keluarganya suami. Di antara hubungan yang baik dengan keluarganya suami ya paling tidak berucap yang baik kepada keluarganya suami atau memberikan sesuatu kepada keluarganya suami. Termasuk mempererat hubungan antara dirinya dengan keluarganya suami.
Ini adalah wasiat yang ke-7 dan yang ke-8 dari seorang ibu kepada putrinya. Kemudian watasiatu utawi wasiat kang kaping 9 wal asyiratu lan kang kaping 10 la taksiyanna iku aja maksiat atau judul sapa sira lahu maring zaot amron ing perkara wala tufsyanna lan aja masyhurake sapa sira wadon lahu maring zaot sira ing rahasia. Fa inna ki mongko sak temene sira in khalafti kula melayani sapa sira amrohu ing perintah zaot au warti mongko merupakake sapa sira sabrahu ing dadane zaot. Baik afsaiti lan namun masyhurake atau mencarake sapa sira wadon sirahu ing rahasiane zaot lan tak mani mongko ora aman sapa sira wadon gudrahu ing cidrane zaot. Wasiat yang ke-9 dan yang ke-10 yang diwasiatkan kepada seorang putri atau seorang anak perempuan ini adalah, hai putriku, janganlah engkau maksiat terhadap perintah-perintah suami. Artinya perintah-perintah suami tadi selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, maka taatilah perintah-perintah tadi. Dan juga yang ke-10, janganlah engkau mengobrol rahasianya suami. Janganlah engkau membicarakan rahasianya suami kepada orang lain. Jadi, ketika suami punya rahasia, maka ya simpan baik-baik, jangan sampai dikasih tahukan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena seandainya seorang istri itu tidak taat kepada suaminya atas perintah-perintahnya suami, maka seorang istri itu menjadikan sempit dadanya seorang suami. Jadi nek kapan ana bojo wadon diperintahno bojo lanang ini tidak taat, maka semakin menjadikan dodone bojo lanang ini menjadi sempit. Artinya apa? Artinya rupet, muring-muring. Di bojo kok dikongkon gawe weteng ora gelem. Di bojo kok disokno dikon ini kok ora gelem. Ini akan menjadikan dadanya atau hatinya seorang laki-laki ini menjadi sempit. Sempit maksudnya apa? Maksudnya menjadi muring-muring. Nah, ketika muring-muring nanti tidak terkontrol, maka nanti yang mengakibatkan terjadi keramaian dalam sebuah rumah tangga. Kemudian juga jangan sampai seorang wanita atau seorang istri membicarakan rahasianya seorang suami kepada orang lain. Kenapa demikian? Kalau seorang istri membicarakan rahasianya seorang suami kepada orang lain, maka seorang istri tidak akan aman dari khianatnya seorang suami. Dia tidak akan merasa aman dari khianatnya seorang suami. Jadi ketika berumpi kepada sesama wanita, jangan sampai membicarakan masalah kekurangannya suami kepada orang lain. Biasanya terjadi ketika zaman sekarang, biasanya ada sebagian wanita ketika terjadi perang rumah tangga, jadi kita ramen dalam rumah tangga, kemudian dia memposting di FB, posting di status WA, memposting di mana lagi, di Instagram dan sebagainya. Kalau dia merasa punya suami yang kurang gini, itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan bahwa suaminya nanti pun juga akan berbuat yang sama. Dia akan berkhianat kepada istri. Jadi ketika punya suami seumpama kurang sifatnya ada yang kurang, maka ya harus disempurnakan dengan sifatnya seorang istri. Karena suami dan istri itu saling melengkapi. Pasti ada kekurangan dalam dirinya. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Ketika nggak ada manusia yang sempurna, maka salah satu tujuan daripada menikah adalah saling melengkapi antara pihak suami sama pihak istri. Jadi ketika ada kekurangan dalam suami, maka ya sang istri harus bisa menutupinya, harus bisa menyempurnakannya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri ada kekurangannya, maka seorang suami yang menutupi dan menyempurnakan. Supaya terjadi klub atau terjadi keserasian dalam berumah tangga. Jangan sampai ketika ada rahasia yang nggak boleh diutarakan kepada orang lain, ini diutarakan kepada orang lain atau diceritakan kepada orang lain.
biasanya ketika ngerumpi atau ketika hatinya kalut atau hatinya susah, hatinya dongkol, akhirnya dia tulis status di FB, status di WA, status di Instagram dan sebagainya. Kan jadi orang kan menjadi tahu dalam urusan rumah tangganya tadi. Karena itu nggak perlu diperbolehkan. Jangan sampai rahasia dari sebuah pasangan, kedua pasangan ini diobral ke orang lain. Biarkan orang pasangan suami istri saja yang tahu, jangan sampai orang lain tak tahu. Meskipun itu adalah orang tuanya sendiri, meskipun itu adalah mertuanya sendiri, jangan sampai urusan dalam rumah tangga ini diketahui oleh orang tua atau mertua. Artinya urusan yang ada kekurangannya tadi jangan sampai diketahui oleh orang tua atau mertua. Nah kalau nanti diketahui maka nanti bisa mengakibatkan kadang-kadang nggak terimanya dari pihak laki-laki, kadang-kadang nggak terimanya dari pihak wanita, yang mengakibatkan menjadi ramainya dalam rumah tangga. Wakala nadika sopokan jengwa. Summa iya kalan mediya sapa sira sunna iya kan moko kadiwediya sapa sira wa faraha ing bungah-bungah baina ya dari ing dalam ngarepe zawat idza kana ing dalam nalikane ana sapa zawat mutaman iku susah. Wal ka'abatalan wadiya sapa sira ing nglahirake susah latihi ing dalem ngarepe zawat ing kana lamun ana sapa zawat sarakan iku. Wahai seorang istri, janganlah engkau menampakkan kebahagiaanmu di depan suami sementara suamimu dalam keadaan susah. Begitu juga sebaliknya, janganlah engkau menampakkan kesusahan sementara di depan suami sementara suamimu dalam keadaan bahagia. Berarti kapan bojo lanang itu mau dalam keadaan senang, maka ya tampakkanlah kesenangan di depan suami. Begitu juga sebaliknya ketika suami dalam keadaan susah atau menampakkan kesusahannya, maka ya tampakkanlah kesusahan di depan suami. Jangan sebaliknya. Jangan sampai menampakkan kebahagiaan sementara suaminya dalam keadaan susah. Orang tua daripada suami meninggal, ya susah. Maka jangan sampai berbahagia jangan sampai menampakkan kebahagiaan di depan suami. Atau sebaliknya, ketika seorang suami dalam keadaan bahagia karena mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah, maka seorang istri jangan sampai menampakkan kesusahan di depan suami. Karena itu bertolak belakang. Jadilah seorang istri ketika berada di depan suami dan melihat suami dalam keadaan bahagia, maka ya berbahagialah, ikutlah bahagia sebagaimana bahagianya suami. Dan ketika seorang suami dalam keadaan susah, maka ya tampakkanlah kesusahan di depan suami sebagaimana susahnya suami. Biar ada kesenasian suami dan Waqala nantika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata satamani wa matun itu idza kharajat ing dalam nalikane metu sapa imra'ah min baitiha saking omah imra'ah wa zaujuha hali utai bojo lanange imra'ah iku kali niku sengit ya alam yardo kembali yang ora rido sapa zaud anha saking imra'ah fi furujiha ing dalam metune imra'ah la'ana mongko nglaknatiha ing imra'ah kullu malakin apa saben-saben malaikat bisana ing dalam langit wa kullu syai'in lan saben-saben suwiji mamat kang lumaku sapa mar'ah alai ing atase ma ghairu jinni kang saliyane jin wal insi lan manungsa hatta tarsiya singgo bali sapa imra'ah au tatuba utawa bapak sapa imra'ah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya seorang wanita ketika keluar dari rumahnya sementara suaminya tidak suka istrinya keluar, artinya tidak ridho kepada istrinya apabila dia keluar, maka seluruh malaikat, seluruh penduduk langit, begitu juga seluruh makhluk yang dilewati oleh sang istri tadi, kecuali jin dan manusia, itu semuanya melaknati kepada wanita tadi, mendoakan dijauhkan rahmatnya Allah dari wanita tadi. Allah menjauhkan rahmatnya dari
dari wanita tadi. Wanita yang keluar rumah tanpa seizin atau tidak minta izin kepada suaminya, atau minta izin tetapi suaminya tidak ridho apabila istrinya keluar sendirian. Maka malaikat langit, seluruh malaikat langit dan juga seluruh makhluk yang dia lewati di jalan tadi, baik berupa bertemu burung atau berupa ketemu lalat atau ketemu yang lain, itu semuanya melaknati kepada wanita tadi, kecuali jin dan manusia. Nah, sampai kapan dia dapat laknat itu? Sampai dia kembali ke rumahnya, ke rumah suami atau ke rumahnya sendiri, atau dia bertobat karena melakukan kesalahan yang dia lakukan tadi. Ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu, ketika seorang suami atau seorang istri itu keluar rumah, maka ya seizin suami. Karena izin maka dia semua akan melaknat terhadap sang istri tadi. Maka nanti kalau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat tardo ono to larido swapah kita guna sopo sama sri jenis sirawadon ayi watuan nisa uru iring-iring piro-piro wong wadon ayi nisa hadil ummati dikesini piro-piro wadon ikilah umat innaha saat temene ikhdakunna iku ira kana ing dalam nalikane ana sapa ikhdakunna hamilan iku wong kang hamil min zaujiha saking bojo lanange ikhdakunna wa hali utawi zaujiha iku anha saking ikhdakunna iku rabin iku wong kang rido yantakuna gambare yen to ana sapa ikhdakunna iku mutiatan iku wong kang taat lahu maring zaujiha bima ing dalam barang ya kang halal apa ma wa mislu halat iku sepadane ihdakunna al-amatu utawi wadon amat al-mukminatu kang mukmin al-hamilatu kang hamil min sayyidiha saking gustine amat innalaha kelawan sak temene iku keduwe ihdakunna ai bi annalaha sekelawan sak temene iku keduwe ihdakunna muddatah hamliha ing dalam bangsa hamili ihdakunna mislu adri sholimi apa sepadane ganjarane wong kang poso angka ini kan jumenengi fisabilillah ing dalam perang ing dalam agamane Allah ai fil jihadi ing dalam peperangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apakah salah satu di antara kalian wahai para wanita itu tidak ridho apabila salah satu di antara kalian itu hamil sementara suaminya dalam keadaan ridho kepadanya karena wanita tadi taat kepada suaminya dan tidak pernah melanggar aturan-aturannya suami, perintah apa saja dia lakukan selama perintah tadi menjurus kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kalian atau di antara kalian tidak ridho apabila apabila dalam keadaan hamil dan suaminya ridho, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya pahalanya orang yang di siang hari berpuasa dan dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita yang lagi hamil dan dia mendapatkan ridhonya dari seorang suami, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Yaitu dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa di pagi harinya dan berperang di jalan Allah Subhanahu. Jadi kalau zaman ini Kanjeng Nabi ketika perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi dalam keadaan berpuasa, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Jadi itulah pahala yang diberikan kepada seorang istri. Seperti itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri yang lagi hamil dan dapat ridhonya dari seorang suami. Jadi ketika istrinya hamil, maka yang sebisa mungkin seorang suami dalam keadaan apapun bisa meridai terhadap seorang
seorang suami. Karena tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah supaya seorang istri dapat pahala yang begitu besarnya, yang begitu agungnya, yaitu apa? Yaitu seperti pahalanya orang yang berpuasa dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti keadaan yang dilaksanakan atau yang dialami oleh para sahabat ketika berperang atau perang Badar melawan orang-orang pada zaman itu, pada saat itu adalah pas tanggal 17 Ramadan. Itu terjadi peperangan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu perang Badar Kubro, Badar yang besar, dan dimenangkan oleh orang muslimin. Meskipun jumlahnya hanya 313, sebagian kecil 313 melawan 1000 orang kafir Quraisy, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, akhirnya bisa memenangkan peperangan itu. Jadi pahalanya sangat besar sekali, seperti pahalanya orang yang berperang tadi. Itu kalau dia mendapatkan ridhonya dari seorang suami. Wa idza asabalan ing dalem nalikane ngenaniha ing dakunna aqafu apa lorone mana ai wajal wila dadi tegese lorone mana lam ya'lam mongko orang ngerti ahli samai sapa ahli langit wal ardi lan ahli bumi min sin saking manusa wa jin lan jin wa malakin malaikat ma ing barang ufiya kang den samarake apa sina ai ufiya tegese den samarake apa sina laha krono dakunna min kurrati ayunin bayane bungae meripat ai min syai'in kesan sing suci-suci nafisin kang edi tukiru kang anteng di kelawan syai'in nafisin sapa apa ainuha apa meripate ikhdakunna li ajlima karena arai barang akhlaqo kang watirake posima ing ikhdakunna. Dan ketika seorang wanita tadi setelah dia hamil, kemudian dia merasakan sakitnya melahirkan, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang samar, yang mana penduduk langit dan penduduk bumi tidak mengetahui. Jadi, maka penduduk langit dan penduduk bumi tidak mengetahui terhadap sesuatu yang samar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita yang mau melahirkan tadi. Apa sesuatu yang samar tadi? Adalah ketentraman hati. Diberi ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hamil dapat ridhonya suami, dapat hal yang besarnya. Ketika dia mau melahirkan, maka dia diberi sesuatu yang samar, yang tidak ada makhluk satupun yang mengetahui, hanya Allah yang tahu apa perkara samar tadi, berupa ketentraman hati yang diberikan kepada wanita yang mau melahirkan. Jadi untuk ridhonya suami, kemudian mau melahirkan tenang rasanya. Jadi rasanya tenang, mau melahirkan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza radu'at mongko ing dalem nalikane nglahirake sapa ikhdakunna lam yakhruj mongko ora metu minabaniha saking kowane susune ikhdakunna jur'atun apa sak cegukan bidomin kelawan domai jim wa sukun mongko sukune ra jur'at walam yamussalan ora nyesep ai alwalaku tegese sapa anak min sadiyaiha saking pentelurune ikhdakunna masotan kelawan sesepan binas bimasotin kelawan nasopen afat masotin wa bina yamusu utai bina yamusu kubil fa'ili kurang memakni fa'il yamusu bukan yumasu wa yajuzan menang apa bina wa mabnine yamusu lil maf'ul maring maf'ul illa kana kejaba ana ikulah kedue imro'ah atau ikhdakunna bikul judatin kelawan saben-saben sak cegukan Wabi kulima sotin dan kelawan saben-saben sak sesepan hasanatun opo kebagusan. Dan ketika seorang wanita yang hamil tadi telah melahirkan, maka Allah beri apa kepada wanita tadi? Maka setiap susu yang
Nah, setiap seteguk air susu, maka setiap seteguk air susu dan setiap satu sesapan yang diminum oleh anaknya tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan. Jadi air susu yang keluar dari wanita tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada wanita yang menyusui anaknya tadi. Dapat kebaikan kalau dihitung-hitung setiap hari, setiap saat, setiap waktu seorang yang baru melahirkan itu biasa untuk menyusui anaknya. Kalau tidak disusui maka mengakibatkan apa? Mengakibatkan menjadikan air susunya menjadi sakit. Sebagaimana dalam sebuah cerita, meskipun ini nggak ada hubungannya. Jadi dulu itu ada seorang pegawai TKI atau TKW, seorang TKW, kemudian dia pergi ke Saudi. Sudah pernah saya ceritakan kepada sebagian jamaah. Jadi dia pergi ke Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah, ketika dia bekerja di situ, ternyata diperhatikan oleh majikannya, dia sering sekali pergi ke toilet. Nah, perginya ke toilet nggak dalam waktu yang sebentar, tapi sangat lama di situ. Dia pergi ke toilet lama sekali. Nah, itu tidak satu kali, dua kali, dalam sehari dia berulang-ulang dia pergi ke toilet. Akhirnya majikan ini lumpuh. Dia itu lumpuh kena penyakit kanker darah. Jadi curiga kok punya pembantu ini sering ke toilet, dan ketika ke toilet tidak dalam waktu yang sebentar tapi sangat lama. Akhirnya dipanggil pembantu TKW dipanggil oleh majikannya. Kenapa kamu kok setiap saya perhatikan ketika ke WC, ketika ke toilet kok sangat lama. Akhirnya dia bercerita bahwa dirinya sebelum berangkat ke Saudi atau ke Saudi, ke Timur Tengah, itu dia baru saja melahirkan dua, dan anak ini sangat membutuhkan air susu ini. Nah, saya pergi ke toilet itu karena ingin membuang air susu ini. Saya buang, kalau saya buang, saya kesakitan, akan menjadi sakit. Akhirnya ketika diceritani oleh pembantu tadi, sang majikan tadi menjadi iba. Sudah gini saja, ini uang pesangon sampean selama 2 tahun, dan ini tiket untuk kamu kembali ke Indonesia. Itu dia pulang. Jadi diberi sangu sampai 2 tahun meskipun hanya bekerja selama beberapa hari, tapi diberi sangu sampai 2 tahun, dan diberi tiket pulang ke rumah. Sudah susui, didik anakmu dan susui anakmu sebaik-baiknya. Kalau nanti sudah besar, maka kamu boleh juga kembali lagi. Setelah setelah dia pulang, ternyata setelah beberapa waktu sang majikan ini yang sudah divonis oleh dokter akan meninggal dalam beberapa waktu. Ketika dia check up yang terakhir kesekian kalinya, ternyata kanker darahnya hilang. Kemudian ditanya oleh dokter, kenapa kok kanker darah ini bisa hilang? Dia bercerita kalau dia itu kemarin punya pembantu ini punya anak di rumah, punya anak yang masih bayi yang untuk air susunya. Kemudian saya suruh dia pulang, saya berikan tiket, dan saya kasih sangu 2 tahun, selama 2 tahun bekerja, meskipun hanya bekerja selama beberapa hari. Mungkin itu yang mengakibatkan kanker darah tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa sedekah. Nah, di sini ada mirip-miripnya dari kita tadi, bahwa orang yang
tidak menyusui anaknya dalam beberapa waktu itu mengakibatkan sakit. Nah, ketika dia menyusui anaknya, maka setiap isapan yang ditelan oleh seorang anak, kemudian juga setiap tegukan yang ditelan oleh seorang anak, ini diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kali kebaikan. Itu hanya satu kali tegukan, satu kali isapan. Apalagi kalau seorang anak ini menghisap air susunya itu beberapa kali dalam satu kali tempo ya minum air susu. Nah, bisa dibayangkan berapa kali kebaikan saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang ibu yang menyusui anaknya. Fa'id azharo mempelamun ngaripake ha ing imro'ah atau mu'ihdatun lailatun apa wengi wahidatun kang siji kana mongko ana iku la kedue imro'ah mislu ajri sab'ina apa kesepadane ganjarane wong 70 raqabatan apane budake tak iku kang merdekaake sapa iktabuna hum ing sab'ina bisa diridai ing dalam dalane Allah ai fi taati tegese ing dalam taat ing Allah bi ikhlasin kelawan ikhlas. Dan apabila seorang wanita tadi bangun malam karena menangisnya anak, menangis kepingin disusui sehingga wanita tadi bangun malam ini sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang sudah berumah tangga, punya anak kecil ketika jam 12, jam 1, jam 2 bangun kemudian menyusul itu sudah lumrah. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada wanita tadi? Wanita yang bangun malam untuk menyusui anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada wanita tadi seperti pahalanya orang yang memerdekakan 70 budak. 70 budak. Padahal orang itu memberikan satu budak itu sudah bisa menjadikan dia sebagai tameng dari api neraka. Apalagi kalau yang diberikan bukan satu, apalagi sampai 70 seorang budak. Jadi satu malam dia bangun malam untuk menyusui anaknya, untuk ngiring-ngiring anaknya supaya dia tidur, supaya anaknya tidur, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya orang yang memberikan budak bukan hanya satu, tapi sampai 70 budak. Sangat besar sekali pahalanya bagi seorang wanita. Dengan syarat apa? Ikhlas. Syaratnya butuh ikhlas. Jadi ketika bangun malam tidak beruntul, tidak kesal atau tidak sambat kepada yang lain, tapi dengan sukarela, dengan keikhlasan hatinya, dengan kesadarannya dia bahwa dia punya kewajiban untuk menyusui anaknya, maka pahalanya seperti tadi, pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 70. Seperti halnya orang yang memberikan 70 budak. Padahal satu budak itu, ketika orang itu memberikan satu budak saja, itu sudah bisa menjadi tameng atau penghalang dia masuk ke dalam api neraka. Apalagi 70 budak. Min wairiyain, tegesaken tanpa riya. Kala nanti kau sapa al-munawi sapa Imam Munawi wal muradu taikan tingkar bagi bisa ini kelawan sapa ina taksir kekake-ake. Wa mislu zaujati lan iku sepadane zaujah. Wadon al-amatu tai amat al-mukminatu kang mukmin al-hamilu kang hamil min sayyidiya saking gustine. Wanita akhir hadis sapa Hasan bin Sufyan sapa Hasan bin Sufyan wa Tabarani wa Ibnu Asakir lan Ibnu Asakir an Salamah saking Salamah hadinati sayyidina kang dadi kang nyusoni Gusti kita Ibrahim rupane Nabi Sayyid Ibrahim ibni Rasulillah kang dadi putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini diceritakan oleh Salamah yang mana Salamah ini adalah seorang wanita yang menyusui putranya Rasulullah SAW yang bernama Sayyid Ibrahim. Besar sampai dewasa, Sayyid Ibrahim ini meninggal. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula satamani wong lanang iku idana doro ing dalem nalika ningali sapa sira lan ta'ati maring wadone rajul wa nadarat lan ningali sapa simra ilai maring rajul bi syahwatin kelawan syahwat au ghairiha. Untuk kelawan liyane syahwat, nadhara mongko ningali sapa Allah Gusti Allah Ta'ala karim muhammad sapa Allah ilaihi maring zaat rajulan imro'ah nadhara rahmatin kelawan ningali rahmat. Kanjeng Nabi juga bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki ketika melihat memandang istrinya, kemudian istrinya juga memandang kepada suaminya, pandang
pandeng-pandengan antara suami dengan istri, maka Allah Subhanahu wa taala melihat memandang kepada keduanya dengan pandangan rahmat. Jadi dibelas kasihan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang paling gampil ketika seorang itu sudah berumah tangga, sudah menikah. Mandeng tok, mandeng ning gone bojo lanang, kemudian bojo lanang yo mandeng ning gone bojo wadon, itu sudah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar mandeng tok. Pun dapat itu ibadah. Nah, kapan kentangan ini tambah banyak lagi pahalanya. Fa'idha akhoda mengapa dalam nalikani ngalap sapa si rajul bikafiha kala epe-epe imro'ah ay liyu ala iba tegesi terapuno dulanan sapa si rajul ha imro'ah au jami'a utawa sima sapa si rajul ha imro'ah asa kokot mengko dadi gugur huma apa pira-pira dosane rajul lan imro'ah min khilali asobina saking sela-selane pira-pira drijine rajul lan imro'ah. Nah, ketika seorang laki-laki memandang kepada istrinya dan seorang istri memandang kepada suaminya, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan rahmat. Dan ketika seorang suami memegang tangan istrinya, dipegang erat-erat, baik untuk bermain-main atau untuk yang lain, maka dosa-dosa kecil itu akan keluar dari sela-sela jari-jari tadi. Ini atas kata. Kita hanya memegang tangan suami, memegang tangan istri dengan eratnya, maka itu nanti akan mengakibatkan dosa-dosa kecil itu akan keluar dari jari-jari tangan. Jadi ibadah yang paling gampil, jangan tok suami istri, jangan tok itu pun dapat paham. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang itu belum sah, belum adanya pernikahan, kemudian pegangan tangan antara laki-laki dan wanita, maka itu berdosa. Jangan pacaran dulu sebelum menikah. Pacaran kalau sudah menikah. Di pegangan antara suami istri, pegangan erat antara suami istri itu sudah bisa menggugurkan atau menghilangkan dosa-dosa pada dua orang tersebut. Dosa kecil bukan dosa besar ya taubatan nasuh harus ditaati dengan sesungguhnya. Yang maksud di sini diampuni dosa-dosanya yang keluar dari jari-jari tadi itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ainin bainiha tegasaking antarane khilani asobihina. Wal muradu taikan ngerpake iku syogo irung dunubi iku ciri-ciri pira-pira dosa lan kabariri ora pira-pira dosa gede. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Wa mahallu dzalika utai panggonane mengkono-mengkono tasaqot. Iku fima ing dalam barang idakana ing dalam nalikane ana qasduma apa sejane zaujin al-ifafu iku ngerso agamane awi walatu utawa anak ditaksir umati krana ngakeh-akeh umat. Jadi dosa-dosa dan tadi bisa hilang, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sela-sela jari-jari tadi kalau tujuan memegangnya tadi ya karena ingin mendapatkan keturunan dari Allah supaya keturunan, dapat anak, dapat keturunan baik laki-laki maupun wanita. Wanita akhirnya hadis sapa Maisarah ibnu Ali kan dadi putra dari Ali. Wa Rafi'i Ali an Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri. Wa ruwiya dene laki an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anna rajula sapa menirung lanang kula yujani jika sapa sirajul anau ing bojo wadone rajul zaujatahu tegesi bojo wadone rajul faytaku mengko serat dan tulis lahu krana rajul bijimai sebab jimai rajul ajru waladin apa ganjarane anak zakarin kang lanang qatilin kang perang fisabilillah ing dalam jalannya Allah. Ai qatil kufari tegese kang merangi pira-pira kafir dinilai karena meluhurake agamanya Allah. Takutilah mongko den pateni sapa sing marang.
Diceritakan dari Rasulullah SAW bahwa ketika seorang suami mengumpuli istrinya, maka setiap kumpulnya suami dengan istrinya tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya punya seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati di medan peperangan. Jadi pasangan suami istri ketika dia menikah, ketika dia berkumpul dewasa, artinya kumpul baik di hari apapun, ya di malam Jumat atau malam Senin atau malam yang lain. Yang lebih baik itu kita terangkan ketika mengumpuli seorang istri itu yang paling tidak malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat atau Jumat pagi. Jangan sampai hari Sabtu atau hari Ahad. Karena ada sir-sirnya dan rahasianya. Kita kepingin punya anak yang hafidhul Quran, kemudian istrinya ketika malam Jumat ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dan punya anak, maka insya Allah jadi anak yang hafidhul Quran, anak yang hafal Quran. Nah, ketika seorang suami mengumpuli istrinya, maka setiap kumpulnya tadi dicatat atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala seperti pahala punya anak laki-laki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia gugur di medan peperangan. Besar pahalanya. Wa inna maqalan muslimin dikasa posisikan Nabi lidzalika maring mengkono-mengkono anna rajula iku li anna kurasane kelakuan iku laulida lamun den lahir lagi lahu krana lahu kedue rajul apa mislu hadzal waladi apa sepadane iki anak lakana mengko yen kira iku lahu kedue rajul ajul tasabbubi apa ganjarane gawe sebab fi ing dalem qatlu ma'a anna Allah subhanahu sak temene Allah taala iku khaliqun datang dadake walad wa mufihi lan kang muripake walad wa muqawwihi lan kang nguwatake walad al jihadi ing atase peperangan. Nah, Kanjeng Nabi bersabda seperti itu karena apa? Karena seandainya dari hasil kumpulnya suami istri tadi Allah menakdirkan punya anak laki-laki, maka dia diberi pahala seperti pahalanya anak laki-laki tadi yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok yang diberi pahala seperti yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah antara suami dan istri. Jadi diberi pahala seperti pahalanya orang yang punya anak yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya atau antara suami dan istri inilah yang menyebabkan wujudnya seorang anak, meskipun pada hakikatnya yang menciptakan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sebab kumpulnya suami istri maka wujudnya anak. Makanya keduanya ini antara suami dan istri ini mendapatkan pahala seperti pahalanya punya anak yang berperang di jalan Allah dan gugur di medan peperangan. Walladzi utai perkara ilaihi kan walladzi utai perkara ilaihi maring rajul minat tasabbuq saking gawe sebab faqat bloko iku fi'lu iku penggaweane rajul wa utai fi'lu iku al-biqa'u iku jima. Padahal kau temu mengkono maksud iku indal manai iku indal malikane aman firroh ini dalam rahim. Wa alam lan sapa sira anna fitawasuli sak temene iku ing dalam gawe lantaran ilal waladi maring anak kurbatun apa ngeparek min arba'ati aujuin saking parek apa pira-pira wajah. Jadi punya keinginan untuk dalam proses berkeinginan untuk punya anak itu adalah salah satu bentuk ibadah dari 4 perkara. Jadi seseorang ketika punya keinginan
untuk punya anak dengan melalui kumpulnya suami istri itu adalah dianggap sebagai ibadah. Ini dilihat dari bahwa empat perkara. Yang pertama, al-awalu taikan kawitan. Iku muwafaqatu mahabbatillahi iku metuki ing Allah bisa kelawan lumaku fitahsil waladi ing dalam masalah anak. Tiba koi jinsil insani krono tetepi jinisin manusia. Yang pertama, dari sisi apa? Yang pertama adalah selaras dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mendapatkan seorang anak. Piye caranya duwe anak? Piye caranya duwe anak? Ini adalah dengan cara apa? Dengan cara kumpulnya suami istri, dengan kumpulnya suami istri. Nah, kumpulnya suami istri ini adalah selaras dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan ras daripada manusia. Intinya apa intinya? Ketika orang itu menikah, itu kemudian dia berkumpul antara suami istri itu dianggap ibadah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebab dia berkumpul antara suami dengan istri akan menghasilkan seorang anak yang mana anak ini sebagai penerus daripada manusia. Jadi kalau nggak ada pernikahan, maka ya nanti nggak ada anak atau anak-anak yang tidak dihalalkan oleh syariat. Nah, ketika nanti anak itu habis atau jenisnya manusia habis, maka yang terjadi makanya ketika orang itu menikah, kemudian dia kumpul, dianggap sebagai orang yang beribadah, diberi pahala oleh Allah seperti orang yang beribadah, karena tadi untuk mempertahankan ras daripada manusia. Yang kedua, asani tayang kang pembinti kutolaku mahabbati Rasulullah iku nuprih demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitaksiri man ing dalam akeh wong iki kang iku lawan man mubahadu utawi kebanggaan Kanjeng Nabi. Yang kedua, bahwa kumpulnya antara suami istri dianggap sebagai ditulis oleh Allah seperti orang yang beribadah adalah karena mencari kecintaan Rasulullah SAW kepada orang tadi untuk memperbanyak umatnya Rasulullah SAW, yang mana nanti di akhirat Kanjeng Rasul SAW akan membanggakan terhadap umatnya. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, tanakahu tanasalu fa inni mubahil bikumul umam. Menikahlah kalian dan punya anaklah kalian, punyalah keturunan kalian. Fa inni mubahil bikumul umam, karena saya akan membanggakan kalian terhadap umat-umat yang tertentu. Nanti di hari kiamat umat yang paling banyak di antara umat-umat yang lain adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terbanyak, sawatul a'dham, paling banyak dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan ketika orang itu menikah punya keturunan, diajarkan ilmu agama, menjadi umat yang terbaik. Nah, kemudian gimana? Ada kemarin kalau ada pertanyaan gimana lebih baik punya anak yang banyak atau punya anak yang sedikit tapi dididik dengan yang sebaik-baiknya. Nah, kalau jawaban saya begini, punya anak yang baik dididik dengan sebaik-baiknya itu lebih baik daripada punya anak sedikit dididik dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang menjadi pilihan, artinya itu yang lebih baik. Tapi seumpama punya anak yang baik, punya anak yang banyak, nggak terdidik, lebih baik mana dengan punya anak yang sedikit tapi terdidik? Ya tentu punya anak yang sedikit yang terdidik semuanya. Dan maksudnya fa'in ni mubahin bikumul umam, akan membanggakan terhadap umat-umat terdahulu, maksudnya ya punya umat yang berkualitas, bukan hanya segi dalam kuantitasnya saja, tapi kualitasnya juga ada. Juga punya kualitas, bukan hanya segi dalam segi banyaknya saja, bukan, tapi dalam segi kualitasnya juga.
Makanya ketika punya anak sedikit, kemudian dididik dengan benar, dijadikan orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama, maka itu lebih baik daripada punya banyak anak tapi enggak didik sama sekali. Tapi lebih baik mana? Lebih baik adalah punya anak banyak terdidik daripada anak sedikit terdidik. Jadi punya anak banyak tapi terdidik semuanya daripada punya anak sedikit tapi tidak terdidik. Apakah ada banyak putra kiai itu putra-putranya banyak, nggak jarang yang mengikuti program KB karena ya tadi, tapi dengan dididik dengan baik, diberi pengetahuan tentang keilmuan agama dan sebagainya. Lebih baik daripada punya anak sedikit terdidik. Jadi niat yang kedua tadi ketika dia mengumpuli atau berkumpul dengan istrinya itu untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW kepada dirinya untuk memperbanyak umatnya. Karena Rasulullah SAW nanti akan membanggakan umatnya di depan umat-umat terdahulu. Wasa desu tawi kekaping telu iku tolabu tabaruki nubrih tabaruk bidua ilwalati kelawan dungonya anak as-sholiki kang soleh. Ba'dahu ing dalam sausi rajul. Yang ketiga adalah dia ingin mendapatkan doanya seorang anak yang soleh ketika dia sudah menikah. Ini harapan dari orang tua, harapan dari orang yang menikah. Orang menikah itu harapannya punya anak. Ketika dia punya anak dengan baik, maka ketika dia meninggal akan didoakan oleh anak-anak. Ini adalah harapan daripada orang tua. Jadi ketika orang itu meninggal maka semuanya akan terputus kecuali ada 3 perkara. Yang pertama adalah amalun sholihun, yang kedua waladun sholihun yad'u lahu, soleh yang mendoakan kepada anaknya, wasodaqatun jariyatun dan sedekah jariyah. Yang ketiga adalah amal soleh. Ini ketiga perkara ini yang akan tetap ilmu yuntaqobi. Yang pertama ilmu yuntaqobi, yang kedua adalah waladun sholihun yad'u lahu, yang ketiga sedekah jariyah. Jadi amal ibadahnya orang yang meninggal itu akan terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh generasi setelahnya. Ilmu dibawakan kepada yang lain, jadi guru, jadi nanti akan mengalir terus pahala selama murid-muridnya tadi juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan bagian daripada pahala yang telah diajarkan oleh murid-muridnya tersebut. Yang kedua adalah sedekah jariyah, sedekah yang dititipkan kepada madrasah, dititipkan kepada masjid, kepada mushola, itu nanti yang akan akan terus bertambah. Ketika tempat itu digunakan untuk beribadah, maka nanti ya tetap dia dapat pahala. Yang ketiga waladun sholihun yad'u lahu. Yang ketiga adalah walad atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya ketika meninggal. Dan ini yang sebagai jariyah. Makanya di antara orang itu tujuan daripada orang itu menikah itu adalah karena ingin mendapatkan keturunan. Yang mana dengan keturunan tadi dia berharap dapat doanya dari seorang anak. Warabi'u ta'ikan kaping 4 tolatu syafaati kunu beri syafaat di mautil walati kelawan matine anak asogili kang cilik ida mata ing dalam nalikane mati apa walad qabla ing dalam tabiatan nafsu. Perkumpulan antara suami dan istri dianggap sebagai ibadah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi yang keempat adalah mendapatkan atau mencari syafaat dari seorang anak yang meninggal sebelum dirinya. Jadi ketika anak itu belum balik dan meninggal, maka nanti bisa menyafaati kepada orang tuanya. Nyafaat artinya masukkan ke dalam surga. Ini tentu bagaimana seorang tua yang punya anak, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal sebelum balik, maka nanti anak itu nanti yang akan menjadi penolong bagi dirinya. Ditolong baru anak itu mau telepon ini surga. Nah, keempat perkara inilah faktor kenapa ketika orang itu kumpul dengan suami atau kumpul dengan istri itu dianggap atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai ibadah.
Al-faslur rabi utai fasal kang kaping 4 iku fi hurmatin nadhari ku ing dalam haramin ningali fi hurmatin nadhari rajuli ku ing dalam haramin ningali ning wong lanang lan isa bareng pira-pira wong wadon al-ajnabiyati kang liya-liya wa surulan wa asilan suwali hurmatin nadhari rajuli kan bisa. Pasal yang keempat ini menjelaskan haramnya seorang laki-laki memandang kepada wanita yang bukan muslim dan sebaliknya haramnya seorang wanita yang bukan muslim memandang pada laki-laki yang bukan muslim. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah melakukan hal yang semacam itu. Mandang dengan wong dia atau mandang dengan wong dia ini batasannya gimana, artinya dalam ilmu ilmu keagamaan itu yang bagaimana yang diperbolehkan seorang laki-laki itu boleh memandang seorang wanita. Juga sebaliknya semuanya akan dijelaskan dalam pasal yang keempat ini. Adalah menjelaskan seorang laki-laki tidak diperbolehkan haram baginya melihat seorang wanita yang muslim. Itu juga sebaliknya seorang wanita itu diharamkan untuk melihat seorang laki-laki yang bukan muslim. Wala ngendika sapa Allah taala alimu rasulullah fi surat Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab wa idza sa'atumuhunna ing dalam nalikane takon to njalu sapa sira kabeh hunna ing nisa mataan ing bondo mataan ing suci-wici utawa alat rumah tangga mataan ing suci-wici ai syai'an suci-wici min alat baiti saking pira-pira alat fa'abud omah pas alu mongkon njalu sapa sira kabeh hunna ing nisa min wara iki jaduk saking duwene hijab. Satrin tegesi tutup ya seturukan nutup apa satrin kum ing sira kabeh anu saking nisa wa yasturu nutup satr guna ing nisa angkum saking sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'altumuhunna mata'an fasluhunna min wara'i hijabin. Ketika engkau meminta sesuatu, meminta perabot alat-alat rumah tangga kepada wanita-wanita yang bukan muhrimmu, maka mintalah kepada mereka dari belakang tutup atau belakang satir supaya tidak kelihatan. Mulai inilah turunnya hadis ini, turunnya ayat ini diharamkan bagi seorang laki-laki melihat seorang wanita. Sebaliknya seorang wanita diharamkan bagi melihat seorang laki. Ketika mau meminta sesuatu maka ya mintalah dari belakang belakang tutup atau belakang satir. Faqala andika sapa Allah taala halimahu lur sapa Allah fi suratin nur dalam surat Nur. Qul ngucap sapa sira Muhammad lil mukminina maring pira-pira mukmin ya wutu karena kenal sapa si mukminin min absori saking pira-pira peninggali mukminin ay amas saking padang layak kang ora hal posima lahum kedue mukminin la hilu kang ora hal kedue mukminin apa naluru peninggali mah. Wa yahfazu lan ngerso sapa mukminin furujahum ing pira-pira kemaluane mukminin amma saking barang layah iku kang ora halal lahum kedue mukminin iku apa nglakoni ma biha kelawan furujihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan pandangan-pandangan mereka dari perkara yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk memandangnya. Dari ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang mukmin tidak diperbolehkan memandang sesuatu kepada perkara yang tidak dihalalkan. Memejamkan mata, memelihara matanya. Wa yahfadzu furujahum, dan hendaknya mereka juga memelihara kemaluannya dari perkara yang tidak dihalalkan dan sebagainya. Memelihara kemaluannya, memelihara kehormatannya, jangan sampai diobral, jangan sampai digunakan kepada untuk hal-hal yang tidak diharamkan. Dari kata yang mengkono ya rutu min absarihim itu askari terus lahum kedue mukminin innallaha satamana Gusti Allah ku khabirun kang wasfaqo bima lan yasma'u dari sapa sira kabeh. Dan hal yang demikian itu memejamkan pandangan mata dan juga memelihara kemaluan itu adalah lebih baik bagi mereka
Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Nanti kalau melihat dari sepenggal ayat yang paling terakhir ini, maka kita harus bisa menjaga diri kita bahwa sesungguhnya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu zat yang Maha mengetahui, Maha waspada terhadap apa saja yang mereka lakukan. Baik yang dilakukan dalam segi zahirnya maupun dalam segi batiniahnya. Kerontaknya hati pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai bil absari tegese kelawan pira-pira mripat wal furujilan pira-pira kemaluan fayujazi mongko bales sapa si Allah ing mukmin ari ing atase man. Jadi pandangan-pandangan tadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemaluan yang digunakan untuk perkara yang diharamkan pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lan ucapa sapa sira Muhammad lil mukminati maring para mukmin wadon ya ghudna karena sapa si mukminat min absharihina saking pira-pira mripate pandangan mukminat amma sing padang layang iku kang ora halal lahunna ketuminat apa nadurun ing ngarima wa yafatna lan ngremaken atau ngerso sapa si mukminat ujabuna ing pira-pira mukminat amma saking padang layang iku kang ora halal sing lahu ketuin lahunna ketuin minat fi'luhu pengelakoni mafia kelawan furujina. Dan juga katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaknya mereka memejamkan pandangan mereka dari perkara yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk memandang, untuk dipandang. Dan hendaknya juga mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka dari perkara yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk mereka lakukan. Sami ini khitabi bagi laki-laki maupun bagi wanita. Artinya bagi seorang laki-laki, hendaknya seorang laki-laki itu bisa memajamkan pandangannya dari melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak memandang wanita yang bukan istrinya, enggak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga harus bisa menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak melakukan berzina dengan laki-laki atau dengan wanita. Kemudian juga khitabnya kepada wanita pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada wanita untuk memejamkan pandangannya dari pandangan yang tidak dihalalkan. Sampai memandang perkara yang diharamkan. Jadi baik wanita maupun laki-laki itu sama. Ketinggal oleh sebagian nanti wanita itu wong wadon itu sing kudu memecahkan mata laki-laki boleh tidak sama-sama saja. Artinya ketika seorang laki-laki berada di depan seorang wanita, maka harus bisa menjaga pandangannya. Itu juga seorang wanita di depan seorang laki-laki harus bisa menjaga pandangannya. Bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga kemaluannya. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratu utawi peninggal sahmun iku jemparing masmumun kang den racun min sihami iblis saking jemparing iblis. Paman mongko utawi sapane wong karo peninggal sapa siman ha ing sah ing nadrah an-nadrah tegese ing peninggal pandangan khaufan kala wedi minallahi saking Allah taala halimau subhanallah ayyul bihi tegese siksa atau serangane Allah atau mengko aweh ing masyaallah Allah Gusti Allah taala hadim mudur sapa sewa iman iman ya bukan nemu sapa siman ala tahu iman isi iman aja iman tegese iman di qalbi ing hati iman. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa pandangan itu adalah seperti anak panah yang beracun. Pandangan mata itu lebih tajam daripada anak panah. Bagi manusia, khususnya ketika berpandangan dengan lawan jenis itu lebih tajam daripada anak panah. Pandangan itu seperti halnya anak panah yang beracun.
Barang siapa yang meninggalkan pandangannya, artinya memelihara pandangannya, jangan sampai memandang kepada perkara yang diharamkan, karena takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya sebuah keimanan yang memberikan kepadanya manisnya iman dalam hatinya. Jadi kapan seorang baik laki-laki maupun wanita bisa menjaga pandangannya, maka dia akan diberi keimanan manisnya, enaknya keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Wakala ketika sapa Isa sapa Sayyidina sapa Nabi Isa alaihi salam iyaku matiya sapa sira kabeh wan adrata ing mandeng itaku tegese matiya sapa sira kabeh an-nadrata ing mandeng ing pandangan fa inna mengko satemene nadra iku tasata iku nukulake apa sih nadra itu tumbi tegese nukulake apa sih nadra fil qalbi ing dengan ati syahwatan ing syahwat wa kafalan nukupi apa biha syahwat fitnatan apa nih fitnai wahadil jumlatu taiki jumlah iku fi'lun iku fi'il wa fa'ilun fa'il wa tamyizun tamyiz apa biha fitnatan itu jumlah yang mengandung fi'il fa'il dan tamyiz. Nabi Isa alaihissalam bersabda iyyakum man-nadhrah jagalah pandanganmu, pandangan baik laki-laki maupun pandangan wanita, jagalah pandanganmu fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan, karena pandangan itu bisa menumbuhkan, bisa memunculkan syahwat di dalam hati. Jadi, munculnya syahwat itu dikarenakan adanya pandangan. Jadi maksiat yang ditimbulkan oleh kemaluan itu munculnya dari pandangan, dari mata turun ke hati. Kemudian hati memerintahkan kepada anggota tangan dan anggota kaki untuk mendekat. Setelah mendekat maka terjadilah sesuatu yang diharamkan. Makanya bahwa pandangan itu merupakan apa? Merupakan tadi busur atau anak panah yang beracun. Jadi jagalah pandangan ini, jagalah pandangan kita, pandangan mata kita, jangan sampai memandang terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pandangan ini merupakan apa? Bisa menetapkan atau menumbuhkan syahwat di dalam hati. Karena munculnya syahwat itu karena pertama dari pandangan, munculnya perzinahan, munculnya orang senang kepada orang lain dari pandangan. Kalau pandangan orang mantan orang pernah melihat yang akan terjadi syahwat, makanya harus bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai memandang. Bagaimana saya katakan tadi bahwa pertama kali maksiat itu timbulnya dari pandangan, kemudian turun ke hati. Setelah hati kemudian memerintahkan kepada tangan untuk memerintahkan kaki untuk mendekat. Nah, mereka mendekat maka mereka untuk menyentuh kepada yang dipandang tadi, kemudian dihalus pola dan sebagainya. Kemudian setelah selesai menyentuh, kemudian memerintahkan kemaluan untuk melaksanakan syahwatnya tadi. Jadi asal mulanya adalah pandangan. Timbulnya maksiat pertama kali itu munculnya dari pandangan. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai memandang hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Wa qala Sa'ad bin Jubairin innama kana fitnatu Daud wallahu a'lam bishawab.